Hai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Saripati Virtual ya. Ups, klik juga tombol lonceng di bawah ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Saripati Virtual. Menyaji intisari dari lubuk hati, menyiapkan bekal untuk orang berakal. Oh iya kek, hari ini kakek mau cerita apa? Hari ini kakek akan membacakan salah satu kumpulan cerpen mingguan Kompas yang berjudul Dua Wajah Ibu. Silahkan kek. Dua wajah ibu. Perempuan tua itu mendongakkan wajah begitu mendengar desingan tajam di atas ubun-ubunnya. Di langit petang yang temaram, ia melihat lampu kuning, hijau, dan merah mengerjap-ngerjap pada ujung-ujung sayap pesawat terbang. Deru burung besi itu kian nyaring begitu melewati tempatnya berjongkok. Ia menghentikan gerakan tangannya, menggiring burung itu lenyap dari mata lamurnya. Lalu tangannya kembali menggumuli cucian pakaian yang tak kunjung habis itu. Beberapa detik sekali, tangan keriputnya berhenti. Lalu ia menampari pipi dan kaki. Nyamuk di belantara beton ternyata lebih ganas ketimbang nyamuk-nyamuk rimba yang saban pagi menyutubuhi kulitnya saat menyadap karet nun jauh di pedalaman Sumatera Selatan sana, Tanah Abang. Ia menarik napas, melegakan dada ringkihnya yang terasa kian menyempit. Kicauan televisi tetangga menenggelamkan helaan napasnya. Suara musik, iklan, dan segala hal. Perempuan itu kembali menghela nafas, lalu bangkit dari jongkoknya. Menekan tuas sumur pompa, irama air mengalir dalam ritme yang kacau, kadang besar, kadang kecil, seiring tenaganya yang timbul tenggelam. Air keruh memenuhi bak plastik, menindih-nindih pakaian yang bergelut busa deterjen. Bau karet tercium menyengat begitu air itu jatuh seperti terjun. Ia adalah Mak Inang. Belum genap 1 purnama, perempuan itu terdampar di rimba Jakarta. Di antara semak belukar rumah kontrakan yang berdesak-desakan macam jamur kuping yang mengembang bila musim hujan di kebun karetnya. Hidungnya pun belum akrab dengan bau bajin selokan berair hitam kental yang mengalir di belakang kontrakan berdinding triplek anak lanangnya. Bahkan Mak Inang masih sering terkaget-kaget bila tikus-tikus got Jakarta yang bertubuh hitam besar lagi gemuk melebihi kucing betinanya di kampung, tiba-tiba berlarian di depan matanya. Sesungguhnya ia pun masih tak percaya bila terjaga dari lelapnya yang tak pernah pulas. Kalau akhirnya ia menjejakkan kaki di ibu kota Jakarta yang kerap diceritakan orang-orang di kampungnya. Suatu tempat yang sangat asing, aneh, dan begitu menakjubkan dalam cerita Ma'rifah, Mak Sangkut, dan beberapa perempuan kampung karibnya. Lepas perempuan-perempuan itu mengunjungi anak bujang ataupun gadis mereka. Sesuatu yang terdengar seperti surganya dunia. Serba mewah, serba manis, serba tak bisa ia bayangkan. Kesinilah Mak, tengoklah anak lanangku, cucu bujang emak. Parahnya rupawan, mirip almarhum Eba. Itulah suara Jamal kepadanya beberapa pekan silam. Suara anak lanangnya yang kemerosok seperti radio tua. Ia pun melipat kening saat mengetahui suara itu berasal dari benda aneh
di genggamannya. Dengan siapa mak ke situ, lontarnya. Ada keinginan yang menyeruak seketika di dada Mak Inang. Keinginan yang sejatinya sudah lama terpendam. Telah lama ia ingin melihat Jakarta, ibu kota yang telah dikunjungi karit-karitnya. Tapi ia selalu tak punya alasan ke sana. Walau anak lanangnya yang cuma satu-satunya ia miliki, selain 2 gadisnya yang telah diboyong suami mereka di kampung sebelah, merantau ke kota itu. Belum pernah Jamal menawarinya ke sana. Tak heran ketika petang itu Jamal memintanya datang, ia lekas-lekas menanggapinya. Tanyai Kurti mak, kapan ia balik? Masalah ongkos, mak pakai duit emak dulu lah. Nanti bila aku sudah gajian, emak ongkosi pulang dan ku kembalikan ongkos emak ke sini. Itulah janji anak-anaknya sebelum mengakhiri pembicaraan. Suara kemerosok seperti radio tua itu pun terputus. Mak Inang kembali menghela napas saat ingat percakapan lewat HP dengan anak lanangnya itu. Beberapa pekan sebelum ia merasa telah tersesat di rimba Jakarta, di semak belukar kontrakan yang berbau menyengat, ia melepas tuas pompa. Air berhenti mengalir. Tangannya menjangkau cucian, membilasnya. Kota yang panas, itulah kesan pertama Mak Inang saat mata lampunya menggerayangi terminal bus Kampung Rambutan. Sedetik kemudian, ia menambahkan kesan pertamanya itu, kota bajin dan berbau pesing. Hidung tuanya demikian menderita ketika membaui bau tak sedap itu. Hatinya bertanya-tanya heran melihat Kurti demikian menikmati bau itu. Hidung pesek gadis berkulit sawo matang itu tetap saja mengembang-ngembang, seolah-olah bau yang membuat perut Mak Inang mual itu tercium melati. Belum jua hilang rasa penat dan pusing di kepala Mak Inang, apalagi rasa pedas di bokongnya, karena duduk sehari semalam di bus reot yang berjalan macam keong. Beberapa orang telah berebut menggerubungi dirinya dan Kurti, macam lalat berdengung-dengung. Mak Inang memijit keningnya. Kupingnya pun ikut pening dengan orang-orang yang berbicara tak jelas pada Kurti. Gadis itu diam, tak menggubris, hanya menyeret Mak Inang pergi. Mak Inang kembali memeras beberapa popok yang ia cuci sekaligus. Telapak kaki kanannya yang kapalan cepat-cepat menampari betis kirinya, begitu beberapa nyamuk membabi buta di kulit keringnya. Ia mengempaskan popok yang sudah diperasnya itu ke dalam ember plastik. Jemari tangannya menggaruk-garuk betis kirinya. Bentol-bentol sebesar biji petai berderet-deret di kulit keringnya. Ia menggeram, hatinya menyumpah serapah kepada binatang laknat tak tahu diri itu. 2-3 hari pertama, Mak Inang cukup senang berada di rumah berdinding batu setengah triplek milik Jamal. Rasa senangnya itu bersumber dari cucu bujangnya yang masih merah itu. Walau sesungguhnya Mak Inang terkaget-kaget saat Kurti mengantarnya ke rumah Jamal. Semua di luar otak tuanya. Dalam benaknya yang mulai ringkih, Jamal berada di rumah-rumah beton yang diceritakan Mak Sangkut, bukan di rumah kecil sepengap ini. Keterkejutannya kian bertambah saat perutnya melilit di subuh buta. Hanya ada satu kakus berderet-deret yang ada di kontrakan itu. Itu pun baunya sangat memualkan. Hampir saja Mak Inang tak mampu menahannya. Mak hendak pulang mal, sudah seminggu. Nanti biasa emak ditebang orang. Karet pun sayang kalau tak disadap. Lontar Mak Inang di pagi yang tak bisa ia tahan lagi.
Ia benar-benar tak ingin berlama-lama di ibu kota yang sungguh aneh baginya. Sesungguhnya Mak Inang pun aneh dengan orang-orang yang saban hari, saban minggu, saban bulan, dan saban tahun datang mengadu nasib ke kota ini. Apa yang mereka cari di rimba bernyamuk ganas, berbau bacin, bertikus besar melebihi kucing ini? Mak Inang tak bisa menghabiskan pikiran itu pada sebuah jawaban. Akhir bulan lah Mak, aku gajian saban akhir bulan. Sekarang baru tengah bulan, tak bisa lah. Pabrik juga tengah banyak order, belum bisa aku kawani Mak jalan-jalan mutar Jakarta, ujar Jamal sembari menyeruput kopi hitam dan mengunyah rebusan singkong. Singkong yang Mak Inang bawa seminggu silam. Mak Inang tak bersuara, hatinya terasa terperas dengan rasa yang kian membuatnya tak nyaman. Kurti libur hari ini Mak, katanya tengah ini tak ada lembur di pabriknya. Nanti ku minta ia mengawani Mak jalan-jalan ke mall, ke rumah anak Wak Sangkut dan Wak Rifah. Terdengar suara Mai, menantunya dari arah dapur yang pengap. Mak Inang mengukir senyum semeringah mendengar itu. Rasa tak nyaman yang menggiring keinginannya untuk pulang mendadak menguap. Kembali cerita Mak Rifah dan Mak Sangkut tentang Jakarta mengelindap. Gagah sekali perempuan itu menyalin baju dan menggedor-gedor pintu kontrakan Kurti. Gadis itu membuka pintu dengan mata merah sembab, muka awut-awutan dengan rambut yang kusut masai. Mak Inang tak peduli mata mengantuk Kurti. Ia menggiring gadis itu untuk lekas mandi dan menemaninya keliling Jakarta, melihat rupa wajah ibu kota yang selama ini hanya ada dalam cerita karib sebaya dan pikirannya saja. Serupa kali pertama Kurti mengantarnya ke muka kontrakan anak-anaknya. Seperti itulah keterkejutan Mak Inang saat menjejakkan kaki di kontrakan anak Mak Sangkut dan Mak Rifah. Tak jauh berupa, tak ada berbeda. Kontrakan anak karib-karibnya itu pun sama-sama pengap dan panas. Hal yang membuat Mak Inang meremangkan kuduknya. Gundukan sawah berlalat hijau dengan dengungan keras, bau menyengat, tertumpuk hanya beberapa puluh meter saja. Kepala Mak Inang berdenyut-denyut melihat itu, lebih-lebih saat mengempaskan pantatnya di lantai semen anaknya Mak Sangkut. Allahu Rabbi, alangkah banyak cucu Mak Sangkut, menyempal macam rayap, berteriak, menangis, merengek minta jajan, dan tingkah pola yang membuat Mak Inang hendak mati rasa. Hanya setengah jam Mak Inang dan Kurti di rumah itu, berselang-seling cucunya Mak Sangkut itu menangis. Kebingungan Mak Inang pada orang-orang yang saban waktu datang ke Jakarta untuk mengadu nasib kian besar saja. Apa hal yang membuat mereka tergoda kota bajin lagi pesing ini? Segala apa yang ia lihat 1-2 pekan ini, tak ada yang membuat hatinya mengembang penuh bunga. Lebih elok tinggal di kampung, menggarap bunga, membajak sawah, mengalirkan getah-getah karet dari pokoknya, batin Mak Inang. Tangan Mak Inang kembali menekan-nekan tuas pompa. Air keruh dengan bau karet yang menyengat kembali berjatuhan ke dalam bak plastik. Kadang besar, kadang kecil, seiring dengan tenaganya yang timbul tenggelam. Lagi, Mak Inang membilas cucian pakaian cucu, menantu, anak lanang, dan dirinya sendiri. Mendadak Mak Inang telah merasa dirinya serupa babu. Di petang temaram bernyamuk ganas, ia masih berkubang dengan cucian. Di kampung, waktu-waktu serupa ini, ia telah bertelakung
dan bergegas membawa kakinya ke musola, mendahului muazin yang sebentar lagi mengumandangkan azan. Lampu benderang serentak, seperti telah berkongsi sebelumnya, berkelip-kelip macam kunang-kunang di malam kelam. Lagi terdengar suara desingan tajam di atas ubun Mainang. Ia pun kembali mendongakkan wajah. Mata lamurnya melihat lampu merah, kuning, hijau berkelip-kelip di langit temaram. Nyamuk-nyamuk pun kian ganas dan membabi buta menyerang kulit keringnya. Wajah Mainang kian menggelap. Hatinya menghitung-hitung angka di almanak dalam benak. Berapa hari lagi menuju akhir bulan, rasa-rasanya telah sahabat Mainang melihat muka Jakarta yang di luar dugaannya. Benak Mainang pun hendak bertanya, "Mengapa kau tak pulang saja, Mal? Ajak anak binimu di kampung saja, bersama emak menyadap karet dan merawat limas." Tapi mulut Mainang terkunci rapat. Malam di langit ibu kota merangkak bersama muka Mainang yang terkesiap karena seekor tikus got hitam besar mendadak berlari di depannya. Keterkejutan Mainang disudahi suara azan dari televisi. Perempuan itu kembali menekan tuas sumur pompa. Air mengalir, jatuh ke dalam ember plastik. Ia membasuh muka tuanya dengan wudhu. Bersamaan dengan itu, mendadak gerimis turun. Seolah-olah ibu kota pun hendak mencuci muka kotornya dengan wudhu. Bersama Mainang, muka tua yang telah keriput, mengkerut, dan carut marut